Aku berangkat dari ketakutanku. Halo teman-teman, hari ini aku mau lanjut ngobrol lagi. Sesuatu yang ada dalam hidup kita, sesuatu yang sering kita sembunyikan, tapi justru paling sering kita rasakan, yaitu rasa takut. Setiap orang punya ketakutan, ada yang takut gagal, takut ditinggalkan, takut miskin, takut sendirian, takut nggak cukup baik, ada juga yang takut menghadapi masa depan, takut menghadapi perubahan, bahkan ada yang juga takut terlihat lemah di depan orang lain. Dan lucunya, hampir gak ada orang berani mengakuinya. Kita lebih sering berpura-pura kuat, pura-pura santai, padahal dalam hati kita gemetar. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita takut? Jawabannya, karena kita peduli. Kita takut gagal karena kita peduli sama mimpi kita peduli sama masa depan kita. Kita takut kehilangan karena kita peduli sama orang itu. Kita takut gak cukup karena kita ingin hidup lebih layak, lebih dihargai. Artinya, ketakutan itu justru tanda bahwa ada sesuatu yang penting buat kita. Aku belajar satu hal. Rasa takut itu bukan alasan untuk berhenti, tapi titik awal untuk berangkat. Ketakutan tidak akan pernah benar-benar hilang. Kalau kita nunggu sampai kita nggak takut sama sekali, kita akan diam di tempat selamanya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melangkah sambil tetap membawa rasa takut itu. Tapi jangan biarkan dia mengendalikan kita. Bayangkan kalau semua orang berhenti karena takut, berapa banyak mimpi yang terkubur, berapa banyak potensi yang gak pernah terwujud. Tapi bayangkan juga kalau semua orang berani melangkah meskipun takut. Dunia ini dipenuhi dengan cerita tentang orang-orang yang jatuh tapi bangkit lagi, cerita tentang orang-orang yang gagal tapi menemukan jalannya, cerita tentang orang-orang pernah takut tapi tetap melangkah dan pada akhirnya menemukan keberanian sejatinya. Aku sendiri sering banget takut salah ngomong, takut nggak diterima, takut mengecewakan orang lain. Tapi di balik rasa takut itu, aku sadar ketakutanku lah yang membuat aku bertumbuh. Kalau aku nggak punya rasa takut, mungkin aku nggak akan pernah belajar. Kalau aku nggak takut gagal, mungkin aku gak akan pernah mencoba. Kalau aku gak takut kehilangan, mungkin aku gak pernah untuk menghargai apa yang aku punya sekarang. Dan dari titik itu aku sadar, rasa takut itu bukan musuh. Dia adalah cermin. Dia nunjukin bagian dari diriku yang masih butuh dipeluk, butuh disembuhkan. Jadi, bukan aku harus membunuh rasa takut itu, tapi aku harus berani duduk bersamanya, mendengarkannya, dan tetap melangkah. Ketika aku berangkat dari ketakutanku, aku belajar sesuatu. Rasa takut itu adalah pintu menuju versiku yang selama ini tersembunyi. Aku takut gagal, tapi dari ketakutan itu, aku belajar arti usaha, aku belajar arti sabar, dan belajar arti ikhlas menerima hasil. Jadi, ketakutan itu kayak guru. Dia keras, tapi bikin gak nyaman. Tapi justru dari situlah aku tumbuh. Kalau aku sering cari aman, selalu menghindar, mungkin aku gak pernah kenal siapa diriku sebenarnya. Banyak orang salah paham tentang keberanian. Mereka pikir yang berani itu gak pernah takut. Padahal keberanian yang sejati justru lahir dari tengah rasa takut. Keberanian itu ketika tangan kita gemetar, tapi kita tetap bicara. Ketika hati ragu, tapi kita tetap melangkah. Ketakutan itu paradoks. Dia bisa jadi penjara, tapi juga bisa jadi jalan pulang ke dalam diri. Kalau aku terus melawan ketakutanku, aku pasti capek. Tapi ketika aku memilih untuk berangkat dari sana, aku justru menemukan arah. Setiap kali aku berkata dalam hati, oke, aku takut, tapi aku tetap jalan. Itu bukan sekedar langkah biasa, bukan sekedar langkah kecil, tapi itu adalah deklarasi bahwa aku gak mau hidupku dikendalikan oleh rasa takut. Deklarasi bahwa aku layak untuk berkembang, meski jalannya penuh dengan rasa was-was. Jadi, kalau hari ini kamu sedang takut gagal, takut kehilangan, takut disakiti, atau sekedar takut gak cukup, ingatlah, kamu gak sendirian. Ketakutan itu bukan bukti kelemahan, justru ketakutan adalah bukti kalau ada sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Jadi jangan tunggu rasa takut itu hilang, karena mungkin dia gak akan pernah hilang, dia akan selalu ada. Tapi kita bisa memilih apakah kita berhenti karenanya atau kita berangkat darinya.
Aku berangkat dari ketakutanku, dan dari sanalah aku menemukan diriku. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ini jadi pengingat buat teman-teman. Kalau di balik ketakutanmu, ada dirimu yang lebih besar yang sedang menunggumu untuk kamu temui. See you in the next video and bye-bye.